Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu Mimin berdoa ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adakah hari ini yang tidak hadir atau tidak masuk dalam grup ini? Baik, nanti kalian semua bisa presensi melalui WhatsApp grup ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembuatan notula rapat. Nah, jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Nah, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang persiapan penyelenggaraan rapat. Adakah dari kalian semua yang masih ingat? Ibu harap kalian semua masih ingat ya, tetap belajar. Nah, tujuan pelajaran pada hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian notula rapat, fungsi notula rapat, jenis notula rapat. Siswa dapat mengidentifikasi notula rapat, prosedur pembuatan notula rapat. Nah, agenda pada hari ini kita akan mempelajari pengertian notula rapat, fungsi notula rapat, jenis notula, sistematika notula rapat, dan yang kelima ada prosedur pembuatan notula rapat. Jadi kalian semua harus tetap memperhatikan ya. Langsung saja, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian notula rapat. Nah, notula rapat adalah catatan mengenai semua pembicaraan dalam sebuah rapat. Notula merupakan sumber informasi atau dokumen yang otentik. Notula harus ditulis dengan teliti. Artinya, semua pokok persoalan yang dibahas dalam rapat harus ditulis dengan cepat. Semua harus ditulis dengan sesuai dengan pokok pembicaraan dan harus jelas. Sampai sini dapat dipahami anak-anak? Ibu harap kalian bisa memahami ya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi notula rapat. Nah, di sini ada 6 fungsi dari notula rapat sendiri. Nah, yang pertama ada sebagai alat bukti. Nah, apabila ada kasus, maka notula dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di pengadilan. Nah, yang kedua, sebagai sumber informasi untuk peserta rapat yang tidak hadir. Jadi, ketika ada peserta rapat yang tidak hadir, bisa mengetahui apa sih kemarin rapatnya, seperti itu. Nah, yang ketiga, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Jadi, untuk mengingat-ingat, minggu kemarin kita rapat apa sih? Seperti itu. Itu fungsi dari notula rapat. Nah, yang keempat, sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Jadi, semuanya itu tetap ingat kemarin rapatnya bahas apa, seperti itu. Nah, yang kelima, sebagai dokumen. Notula sebagai dokumen sehingga harus disusun dengan rapi menurut kronologis dan jilid secara rapi. Nah, yang keenam, sebagai alat untuk rapat semua. Yang dimaksud rapat semua adalah rapat tidak pernah dilaksanakan secara fiktif. Nah, yang selanjutnya ada jenis notula. Di sini ada 2 jenis notula. Yang pertama, ada notula harfiah, ialah laporan atau pencatatan secara menyeluruh kata demi kata tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain. Jadi, di notula harfiah ini semua kata-kata yang disampaikan dalam rapat ditulis semua oleh notulis. Nah, yang kedua ada notula rangkuman. Notula rangkuman adalah laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat
Oleh karena itu, notulis harus terampil menilai isi pembicaraan dari setiap rapat. Nah, notular rangkuman ini biasanya yang digunakan dalam rapat karena sifatnya yang mudah dan ringkas. Tidak semua dicatat seperti itu. Nah, selanjutnya ada sistematika notular rapat. Nah, sistematika notular rapat di sini yang pertama ada kepala notulen. Kepala notulen merupakan bagian-bagian pertama kali harus diingat dalam penulisan tanpa tertinggal. Ada nama dan tema, waktu dan tanggal, jam, tempat pelaksanaan, acara saat berlangsung, unsur-unsur yang terlibat, seperti itu harus ditulis. Nah, yang kedua ada isi notulen. Isi notulen sendiri merupakan suatu bagian dari susunan notulen yang isinya berupa hal-hal yang dianggap penting dalam kegiatan tersebut. Contohnya seperti kata pembukaan, pembahasan, pembicaraan, keputusan, dan waktu jam penutup. Nah, yang ketiga ada bagian akhir notulen. Bagian akhir notulen ini merupakan penulisan atau penjelasan tentang hal-hal yang berbeda dari akhir penulisan notulen. Namun, walaupun akhir pengertian kedudukannya sangat penting dalam penulisan notulen, susunan sistematika dari bagian notulen di sini ada nama pejabat, tanda tangan, pangkat, dan NIP seperti itu. Nah, yang terakhir di dalam sistematika ada penandatanganan. Penandatanganan merupakan kumpulan tanda tangan orang-orang yang dianggap penting terhadap pertanggungjawaban acara yang dilaksanakan. Jadi di sini tidak bisa diwakilkan. Jadi setiap notula di sini penting harus adanya penandatanganan untuk mengesahkan seperti itu. Jadi, yang selanjutnya ada prosedur pembuatan notulen rapat. Di sini ada 4. Yang pertama, menyediakan alat tulis dan kertas, tapi sekarang sudah umum digunakan personal komputer atau notebook atau laptop untuk menyusun notula. Nah, karena zaman yang semakin berkembang, jadi bisa menggunakan laptop seperti itu. Nah, yang kedua, menyediakan kaset rekaman bila pembicaraan yang tidak dapat ditulis. Jadi kan biasanya dalam rapat ada kata-kata yang cepat seperti itu. Jadi bisa direkam terlebih dahulu dan selanjutnya bisa ditulis. Nah, yang ketiga, memahami prosedur rapat sebelum rapat dimulai. Jadi, sebelum rapat dimulai kita harus tahu prosedur dalam rapat itu apa, seperti itu. Nah, yang keempat, menyediakan buku-buku referensi yang menunjang materi rapat. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nah, nanti apabila ada yang kurang jelas, kalian semua bisa menanyakan di grup WhatsApp. Nanti Ibu akan jawab. Nah, selanjutnya Ibu juga sudah mengunggah tugas di Google Classroom. Kalian bisa lihat dan kerjakan. Jangan sampai batas akhir pengumpulannya kelewat ya. Nah, mungkin itu saja. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga kita cepat bertemu untuk pelajaran secara offline seperti itu. Itu saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.